Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys, selamat datang di Pojok Studio. Bersama saya Mela, host baru di Pojok Studio. Hari ini topiknya menarik sekali. Topiknya adalah mengenal lebih dekat Ketua Terpilih PUK SPKP SPSI PT Softtek Indonesia periode 2024-2027. Baiklah, kita akan ngobrol langsung bersama ketua kita, Bung Asep. Apa kabar Bung Asep? Alhamdulillah baik. Kalau boleh tahu nih, Bung Asep sudah bekerja di Softtek itu sudah berapa lama Bung Asep? 15 tahun, Wah, sekitar 15 lumayan. tahun. Dan dari departemen mana Bung Asep? Saya dari Departemen Quality. Selain mengikuti serikat, di luar sana, Bung Asep ada lagi nggak mengikuti? Terkait organisasi, Iya. alhamdulillah saya di lingkungan masuk ke dalam organisasi pemerintah desa sebagai ketua RT dan juga pengurus Dewan Kemakmuran Masjid. Berarti bagi warganya harus wajib untuk subscribe ya. Harus. Ya. Terkait organisasi Bung Asep, motivasi Bung Asep untuk ikut masuk organisasi dan menjadi ketua itu apa Bung Asep? Kalau organisasi sendiri buat saya itu adalah jalan untuk gimana caranya saya bisa bermanfaat untuk orang lain. Kalau untuk ketua, dibilang motivasi untuk jadi ketua, karena tujuan itu tadi kan berarti harus ada visi misi itu. Mungkin kalau saya tidak di posisi ketua, visi misi itu akan sulit saya lakukan. Makanya harus jadi ketua, biarpun terpaksa. Terpaksa. Ngomong-ngomong, Bung Asep kapan dilantik menjadi ketua? Dilantik 22 April tahun 2024 kemarin. Baru 1 bulan lebih. Masih bayi. Masih bayi ya, masih ini. Hal apa yang ingin dilakukan untuk memajukan organisasi ini, Bung Asep? Tentunya melihat di mana teman-teman anggota di Softtek ini kan masih minim terkait organisasi serikat pekerja. Untuk itu perlu kita lakukan terus konsolidasi untuk membangun solidaritas agar pekerja minimal bisa paham terkait hak-haknya di perusahaan ini. Dan terkait kan Bung Asep sendiri pasti punya jajaran dong. Iya. Nah, ketika jajaran Bung Asep ini tidak sesuai, tidak berjalan dengan lancar apa yang menjadi tanggung jawab mereka gitu. Apa yang Bung Asep lakukan? Di dalam sebuah struktural organisasi itu kan pastinya tidak akan ada yang dari beberapa orang itu yang sesuai dengan harapan. Tetapi kan itu bukan suatu hambatan, artinya bisa diperbaiki, bisa juga tentunya saya sebagai ketua harus bisa memberi motivasi lebih, bisa membimbing, bisa mengarahkan agar seperti yang tadi tanyakan, misal salah satu contoh ya Andriawan Hakimas itu kan dia bidang satu tuh agak kurang gercep, ya, makanya harus saya sering dorong. Ini ya harus ada saling support gitu Ya ya. betul. Terus terkait bagaimana cara Bung untuk mengatur waktu nih, kan pasti kan mana seorang ayah juga sudah berkeluarga, bekerja dan organisasi. Itu bagaimana? Kalau masalah waktu saya lebih ke skala prioritas ya. Nah, tentunya kan nggak bisa saya sepenuhnya di organisasi, nggak bisa sepenuhnya juga di keluarga, nggak bisa sepenuhnya juga di kerjaan. Makanya saya harus pandai-pandai melihat skala prioritas mana yang harus saya lebih dahulukan. Harus ada yang kalau yang satu memanggil, yang satunya harus dikorbankan gitu ya Pak ya. Itu udah pasti harus ada pengorbanan. Untuk terkait program kerja Bung Asep ini, apa Bung? Program kerja Bung Asep untuk saat Kalau ini? dari visi misi kampanye kemarin kan di mana saya berkeinginan untuk membangun hubungan industrial yang profesional dan harmonis, tujuannya agar kesejahteraan pekerja dan keluarga itu terus meningkat, begitu juga perusahaan. Jadi biar kita sama-sama tumbuh gitu, biar setara, perusahaan naik kita naik gitu. Jadi jangan perusahaan naik kita di bawah. Begitupun sebaliknya, jangan sampai kita pengen naik sedangkan perusahaan di bawah.
Tapi saya juga pengen nanya nih ke Mbak Mela nih kan, Boleh, boleh. baru gabung nih kan di Betul sekali. organisasi. Boleh dong tanya balik. Boleh, silahkan narasumber berhak untuk bertanya balik. Mbak Mela sendiri secara motivasi itu, pasti kan ada motivasi. Melihat Mbak Mela masih muda banget nih, Ya, betul. bisa jadi suatu contoh figur untuk teman-teman Softtek nih, di mana hal apa sih yang bisa membuat orang itu tertarik terjun di organisasi kan itu. Kalau saya sendiri sih dari dulu saya memang suka bersosialisasi dengan orang-orang, ketemu dengan orang-orang, mengenal hal baru, mengenal orang-orang baru, kayak gitu. Jadi kalau semisalnya saya pulang kerja kayak tidak berwarna, biar kayak ada kesibukan gitu aja sih untuk. Jadi banyak teman, juga banyak kenalan, banyak inilah jadi semuanya gitu. Jadi nih buat teman-teman Softtek, cerita Mbak Mela ini salah satu motivasi saya. Jadi di mana kita semakin memperbanyak silaturahmi, selain memperbanyak rezeki, kata orang tua, Iya terus benar-benar. panjang umur, dan satu hal yang lebih penting itu banyak saudara. Begitupun kita di dalam organisasi, semakin banyak saudara, dan di situ juga semakin banyak kesempatan untuk kita mendapatkan pengalaman baru, ilmu baru, ketemu orang-orang baru dengan latar belakang yang beragam kan seperti itu, dan itu sebuah nilai positif. Dan ada satu hal lagi yang eh, jika kita mau benar-benar masuk pakai hati terkait berorganisasi, itu di mana akan tumbuh dalam diri kita itu rasa empati dan simpati terhadap sesama, entah itu kita kenal ataupun enggak. Iya betul sekali ya. Mengenal Itu orang-orang lebih banyak. betul. Nah, saya balik nanya nih ya. Emang harus nanya. Oke, program kerja yang akan dilakukan ke depannya, adakah, Bung Asep? Nah, itu kan awal cerita tadi di mana teman-teman itu banyak yang belum tergugah terhadap organisasi serikat pekerja. Makanya saat ini saya terus melakukan konsolidasi, memperkenalkan apa sih serikat pekerja, apa sih keuntungannya, apa sih manfaatnya kan gitu buat teman-teman eh, anggota SPK PSPSI di PT Softtek ini. Selain kita mempererat kekeluargaan, ada hal yang lebih penting itu di sana kita teman-teman itu bisa uh, mengenal lagi mana sih yang haknya, mana sih yang kewajibannya gitu. Jadi biar nggak ada hak teman-teman itu yang dirampas itu oleh siapapun. Kita berarti berbicara tentang hak, teman-teman. Nah, kita semua pasti penasaran kan, apa sih alasan Bung Asep menjadi ketua? Bisa nggak dijelaskan, Bung Asep? Alasannya itu tadi sama, karena saya ingin ada perubahan, saya ingin ada perbaikan, dan jika ingin itu terjadi maka saya harus terjun sebagai pelaku. Coba dong, Bung Asep, sebutin struktur organisasi dan siapa aja orangnya dan mengapa Bung Asep memilih mereka. Struktur PUK sekarang itu di sekretaris ada Bung Ajis Muslim, wakil sekretaris ada Mbak Ade Melansari, di bendahara ada Bung Bidi Rahmanto, di wakil bendaharanya ada Mbak Jilda, Mbak Lutfia Jilda, di wakil satu bidang SD organisasi sumber daya manusia dan pemberdayaan perempuan itu ada Bung Andriawan Hakimas, di wakil dua bidang advokasi itu ada Bung Tri, di wakil tiga itu ada Bung Rizky Purtama di keuangan, di bidang 4 ada sosial ekonomi dan hubungan antar lembaga, serta soliditas dan solidaritas itu ada Bung Ihsan. Di bidang 5 ada Bung Ilham, administrasi dan IT. Di bidang 6, wakil 6 bidang propaganda positif itu ada Bung Asep Wahyu Firmansyah. Berarti total wakil ketuanya ada 6 ya, 6 Bung? ya. Sebelumnya itu di pengurusan seperti itu 4, kita mengikuti agenda penguatan organisasi di mana ada 6 agenda penguatan. Nah, wakil-wakil itulah menjadi
agent lah bahasa kerennya mah, sebagai tujuannya untuk program penguatan nama agenda organisasi. Nah, tadi kan menyambung pertanyaan, kenapa saya milih mereka? Ya, betul. Nah, alasan sederhananya sih, saya selama ini berjuang bersama mereka, dan saya melihat mereka punya loyalitas lebih terhadap organisasi, dan mereka orang-orang yang menurut saya bisa diajak kerjasama untuk membangun serikat pekerja di PT Softtek ini. Bekerja sama. Iya, itu sangat Bersama. penting itu. Ya, betul sekali. Baiklah, kita masuk ke di akhir video ini, di akhir cerita. Ya. Mungkin bisa dong Bung Asep closing statement-nya. Closing statement saya sederhana, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Jika ingin ada perubahan, lakukan sekarang, jangan tunggu nanti. Gitu. Ada nggak pesan untuk anggota nih, semua anggota SPSI PT Softtek Indonesia? Pesan tentang apa nih? Semuanya, mencakup semuanya deh. Jadi pentingnya kita berserikat di dalam sebuah perusahaan atau dunia kerja, di mana peran serikat pekerja adalah untuk melindungi, mengawal, dan memastikan hak-hak pekerja itu sesuai minimal dengan normatif atau undang-undang yang saat ini berlaku. Jadi jangan sampai kita sebagai pekerja, hak kita tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan terhadap perusahaan. Jadi harapannya dengan visi misi di awal tadi, kita dengan perusahaan itu tumbuh bersama, bergerak bersama, dan sejahtera bersama. Wih, mantap. Berarti dari kita untuk kita. Ya, gitu betul. Ya. Boleh kayaknya kita buat ngetes Yel kali ya, Bung? Boleh? Bukan ngetes ya, emang Apa tuh? sebenarnya kalau di event resmi sepertinya kita diklat organisasi, ya istilahnya ada wajib tahu yel-yel Oh, organisasi. berarti ketua kita wajib tahu. Ya, kita tes ya, Bung. Siap, Boleh? Solidaritas kuat, SPSI to be the winner. hanya satu kata. Wujudkan SPKP SPSI berkelas dunia. Wih, mantap. Terima Lulus kasih Bung berarti. Asep atas kesempatannya, waktunya, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube SPSI Softtek. See you next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.